Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rizky, mahasiswa semester 5 program studi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai tentang pemerintahan lokal dan desentralisasi. Pada masa Orde Baru, kita ketahui bahwasanya sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, yakni semua kebijakan itu berada di tangan pemerintah pusat. Lalu pada masa reformasi mulai diberlakukannya desentralisasi dan juga otonomi daerah, yang mana hal tersebut tidak lepas atau tidak luput dari peran pemerintah lokal. Untuk itu, hal penting yang perlu kita ketahui untuk mewujudkan suatu pemerintahan lokal yang demokratis perlu adanya pemerintah yang otonom atau self-government dan juga pemerintah yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat hingga yang paling bawah. Jadi konsepnya kayak gini, ketika desentralisasi itu diterapkan di suatu daerah, maka masyarakat atau warga di daerah tersebut memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk membuat suatu kebijakan ketika terjadi isu-isu atau permasalahan di kehidupan mereka. Untuk urusan ketahanan negara, politik luar negeri, dan juga keamanan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian pemerintah lokal dan juga organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut harus bersinergi dan harus saling mendukung. Ketika ada permasalahan, mereka harus saling bahu-membahu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Untuk itu, pemerintah lokal tidak boleh merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suatu demokrasi lokal yang baik, yakni yang pertama harus adanya partisipasi masyarakat, yakni peran masyarakat di sini itu sangat penting menjadi fondasi utama untuk mewujudkan suatu demokrasi di daerah. Yang kedua yakni proses musyawarah. Dalam demokrasi sendiri itu tidak melulu berbicara tentang pemilu, namun di dalamnya juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi ketika terjadi problem di kehidupan masyarakat. Jadi di sini pemerintah lokal harus berani berhadapan dengan masyarakat, bahkan menerima masukan ataupun kritik dari masyarakat. Ketiga yakni perlunya pendidikan politik, di mana warga yang terdidik akan mampu membuat demokrasi menjadi lebih efektif dan juga akan mengurangi konflik antar elit lokal dan juga warga masyarakat. Keempat yakni pemerintah yang baik dan juga kesejahteraan sosial. Demokrasi yang baik akan membuat pemerintahannya mampu menjalin hubungan yang baik juga dengan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Lalu dalam pelaksanaan demokrasi lokal sendiri itu terdapat beberapa hambatan, di antaranya yakni yang pertama fungsi pelayanan publik. Kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini tidak semua daerah memiliki sumber daya alam ataupun infrastruktur yang memadai. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu hambatan yang paling besar untuk mewujudkan demokrasi lokal di suatu daerah. Yang kedua, yakni adanya urbanisasi. Perpindahan masyarakat desa ke kota itu menyebabkan permasalahan baru, yakni permasalahan bagi pemerintah kota. Yang ketiga, yakni globalisasi. Globalisasi membawa dampak yang sangat banyak, yang sangat signifikan, baik itu di bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, bahkan gaya hidup masyarakat. Lalu dalam hal ekonomi sendiri, globalisasi ini akan membawa kemajuan pada taraf ekonomi ketika sumber daya manusianya bisa mengikuti perkembangan zaman. Begitupun sebaliknya, ketika sumber daya manusia ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka taraf ekonomi akan semakin menurun, dan ini ketika taraf ekonomi semakin menurun akan menjadi PR bagi pemerintahan lokal. Yang keempat yakni adanya kemajemukan masyarakat. Kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini merupakan negara dengan berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama. Dari kemajemukan tersebut, pemerintahan lokal harus bisa menyatukan perbedaan tersebut dengan adanya kesamaan ideologi ataupun kesamaan pendapat, kesamaan tujuan, visi, misi, atau lainnya. Kemudian manifestasi gagasan desentralisasi dan juga demokrasi lokal di Indonesia ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan juga di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan masih banyak lagi.
Dan kita ketahui sendiri bahwasanya otonomi daerah dan juga desentralisasi ini telah lama berjalan di Indonesia. Namun hingga saat ini masih banyak pihak yang belum atau masih meragukan adanya keberhasilan dari otonomi dan desentralisasi daerah ini. Hal ini dikarenakan banyaknya indikasi negatif yang ditemukan di lapangan saat implementasi suatu kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian peran masyarakat sendiri yang seharusnya diberikan secara luas itu tidak dijalankan secara konsisten. Kasus korupsi, kolusi, nepotisme itu semakin merajalela di lembaga pemerintahan kita. Tidak hanya di lembaga eksekutif, namun legislatif pun juga banyak yang tersandung kasus-kasus tersebut. Dari hal tersebut, banyak aspirasi masyarakat yang diterima secara formal, namun terbengkalai dalam hal follow up-nya, atau bahkan tidak ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah, hanya sekedar ditampung saja. Tujuan dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu diharapkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Kemudian partisipasi masyarakat di sini juga sangat diperlukan, terutama dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab ketika dua elemen ini bersatu, yakni pemerintahan yang baik dan peran aktif dari masyarakat ini bersatu, akan membentuk sebuah sinergi, yang mana dengan sinergi tersebut akan mewujudkan sebuah demokrasi lokal, desentralisasi lokal, dan juga otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Sekian sedikit ulasan dari saya tentang pemerintahan lokal dan juga desentralisasi daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.